Tanganku langsung bergerak memegang kerahnya, dan satu tanganku bersiap untuk memukulnya. Dengan kecepatan kilat, dia bisa membaca pikiranku. Tangannya langsung menangkis pukulan, yang akan kulayangkan untuknya. Tak ingin situasi tambah memanas, Arumi dengan cepat langsung mendorongku, untuk menjauhkan aku dari laki-laki itu. Kali ini, aku sedikit kecewa dengannya. Kenapa ia tak membelaku? Mas, sudah cukup. Aku lelah. Sekarang kamu pulang. Aku tak mau ada keributan di sini. Sambung Arumi. Apa, dia mengusirku, demi laki-laki ini? Tidak akan Arumi, aku tidak akan pergi dari sini. Aku adalah suami sahmu, sedangkan lelaki ini. Aku bersusah payah memperbaiki hubungan kita, dan kamu malah berusaha menghancurkannya. Cukup mas, dia sepupu aku. Dia pikir aku anak kecil bisa dibodohi. Sepupu dari mana? Bahkan aku tak mengenalnya. Perlu apa kamu untuk mengenalnya? Suara itu, ya, dan aku sangat mengenal suara itu. Suara itu milik Papa. Dion, Arumi, masuk. Ucapnya lagi. Dan kini, aku tinggal berdua bersama Papa mertuaku. Kamu nggak ada capeknya ya gangguin Arumi? Mengganggu? Aneh sekali. Apa Papa lupa Arumi adalah istriku? Pa, Arumi adalah istriku, dan tidak sepantasnya dia duduk berduaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Memangnya kenapa? Toh Dion bukan orang lain, Dion adalah sepupunya. Pa, sepupu dalam Islam bukan termasuk mahram, dan itu artinya tidak pantas Arumi duduk bersenda gurau dengannya. Aku rasa, aku tidak perlu menjelaskan panjang lebar, beliau pasti lebih tahu. Lantas bagaimana denganmu? Yang sering berduaan dengan wanita itu? Gimana rasanya sekarang? Sakit, bukannya impas ya, kamu kan juga begitu. Papa mulai lagi bertingkah. Ia terus saja memojokkanku. Kurasa tak ada gunanya bertengkar dengannya, biarlah aku pulang saja. Aku akan kembali menemui Arumi di kantor besok. Hampir 1 jam aku menunggunya di kantor, tapi batang hidungnya pun tak kelihatan. Arumi, apa kau sengaja menghindariku? Aku hampir putus asa dan memilih untuk kembali ke kantorku. Tapi seketika mataku menangkap sosok yang kukenal, yang baru turun dari sebuah mobil. Arumi, benar itu Arumi. Untung saja aku tak buru-buru balik. Tapi siapa yang mengantarkannya? Dengan tergesa-gesa aku langsung menghampirinya, yang masih berdiri di dekat pintu mobil. Arumi, teriakku dari seberang jalan. Ia hanya menoleh ke arahku tanpa membalas panggilanku. Tak ingin menyia-nyiakan waktu, aku langsung menyeberang jalan dan menghampiri mobil itu. Ku tengok laki-laki yang tak ku kenal yang berada di dalam mobil. Mas, kamu apaan sih? Ucap Arumi sedikit menghalangiku. Kenapa kamu menghalangiku? Ada hubungan apa kamu sama dia? Mas, dia rekan kerjaku. Kamu apa-apaan sih? Bohong, jawab aku siapa dia. Aku tak tahu kenapa aku langsung emosi saat melihat laki-laki itu. Bahkan hampir saja aku tak bisa menahan emosiku. Sepertinya kita harus bicara. Ucap Arumi dan langsung menarik lengan tanganku menjauh dari mobil itu.
Kami duduk di sebuah tempat makan yang jaraknya tak jauh dari kantor tempatnya bekerja. Mi, sampai kapan kita harus seperti ini? Aku capek, Mas. Please jangan bahas masalah ini lagi. Sama Mi, Mas juga lelah dengan semua ini. Ini rumah tangga kita, sekali saja, coba dengarkan kata hatimu. Sekarang bukan hanya masalah kita berdua. Ada Alif, Mi, sekarang dia hadir di antara kita, apa kamu tega sama dia? Sekeras apapun hatinya, Arumi tetaplah seorang ibu. Ia akan tetap luluh ketika mengingat anaknya. Ku tatap matanya dalam-dalam, ia tak akan bisa menyembunyikan rasa sedihnya. Seketika bulir bening itu sudah menggenang di pelupuk matanya. Aku mengusap lembut punggungnya. Ya Tuhan, bahkan aku sudah lupa kapan terakhir kali aku memeluknya. Mi, kita masih saling mencintai. Please, Mas mohon, berhentilah untuk saling menyakiti satu sama lain. Kita mulai dari awal lagi semua untuk Alif, hanya untuk Alif. Mas akan berusaha sekuat tenaga untuk bisa berubah menjadi lebih baik lagi untuk dia, dan untuk kamu. Ia masih diam dan tak menjawab. Yang ada hanya genangan air mata yang tadi menggenang, kini sudah meluncur bebas di kedua pipinya. Bisa kurasakan badannya kini bergetar. Aku memeluknya berharap bisa memberikan kehangatan untuknya. Mi, aku mencintaimu, dulu, sekarang, dan nanti. Ia masih tetap diam dan terus larut dalam tangisnya. Ku biarkan ia mengeluarkan semua keluh kesahnya. Dengan begitu semoga mudah untuknya mengambil keputusan untuk hubungan kami kelak. Cukup lama ia menangis, tapi, aku tetap bersabar untuk menunggunya. Hingga ia benar-benar berhenti menangis, dan menghabiskan segelas teh hangat yang ku pesankan untuknya. Karena hari sudah mulai petang, ku ajak dia untuk pulang ke rumah. Sempat ia akan menolak untuk ku antarkan, tapi aku lebih dulu menarik tangannya dan menuntunnya ke mobilku. Di dalam perjalanan, ia masih tetap memilih diam tak mau mengeluarkan satu kata pun. Tak apalah setidaknya dia sudah sedikit membuka pintu hatinya untuk menerimaku lagi. Aku mengantarkannya sampai ke depan rumah. Tapi ia menolak ketika kaki ini hendak turun dari mobil untuk menyusulnya dari belakang. Aku tak ingin kamu ribut sama papa lagi. Aku mengerti ini sindiran halus untukku. Ya, ia belum sepenuhnya bisa menerimaku kembali. Aku hanya mengangguk mengerti. Ya sudah besok pagi, Mas jemput lagi ya, kamu nggak perlu naik taksi lagi. Aku masuk ya. Ia tak menjawab perkataanku dan langsung berpamitan untuk masuk ke dalam rumah. Untuk saat ini, biarlah seperti ini dulu. Aku memang harus sedikit menahan diri. Semua ada waktunya. Aku pun langsung kembali melanjutkan perjalananku untuk pulang ke rumah. Tak lupa sebelumnya aku mampir lagi ke kontrakannya Risha untuk menemui ibuku. Semenjak kejadian tempo hari, hubungan aku dan ibuku sedikit rentan. Hingga sampai hari ini pun beliau masih bersikap dingin terhadapku. Perbaiki masalah rumah tanggamu maka aku akan memaafkanmu. Bagaimana aku bisa tenang menjalani hidupku, kalau ibuku tidak memaafkanku? Seperti janjiku kemarin pada Arumi, pagi ini, aku menjemputnya untuk bisa pergi bersama ke kantor. Aku rela bangun lebih awal hanya karena jarak rumah mama yang menurutku lebih sedikit jauh. Tak apalah, jika waktunya tiba, Arumi pun akan kembali ke rumah ini. Tak seperti dugaanku, dia menyuruh aku menunggu di persimpangan jalan. Dan melarangku untuk menjemputnya langsung di rumah. Ada apa dengannya?
Apakah ia takut terlihat oleh seseorang ketika melihat aku menjemputnya? Apa ini ada hubungannya dengan laki-laki itu? Laki-laki yang kulihat kemarin, yang sedang mengantarkan Arumi. Apakah mungkin, sekarang ia akan membalas atas perbuatanku kepadanya? 1000 pertanyaan kini berputar-putar di kepalaku. Aku jadi emosi dengan pikiran buruk yang kuciptakan sendiri. Tapi, bagaimana aku bisa tetap berpikir positif dalam hal ini? Apalagi, kini ku melihat Arumi yang sudah rapi dengan baju kantornya yang modis ditambah dengan jilbab pasmina yang dililitkan mengikuti bentuk kepalanya. Ditambah make up tipis yang memberikan sentuhan menawan untuk wajahnya. Rasa kecemburuan itu muncul. Entahlah, aku seperti tak rela istriku berdandan cantik dan bukan untukku. Aku tak rela setiap lelaki yang akan ikut memanjakan mata mereka kala melihat Arumi.